なんだそいつ。Light, camera, action. Halo semua, kembali lagi bersama gue Jojo di channel T2J. Kali ini gue bakal ngelanjutin anime Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer yang di episode sebelumnya diceritakan kalau Tanjiro yang menjalankan misi pertamanya. Jika kalian belum menonton episode 1 dan 2 nya, gue bakal taruh linknya di bawah. So, nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dibuka oleh Zenitsu yang meminta menikah ke gadis yang ditarik Tanjiro sama dimarahin. Zenitsu juga ternyata adalah angkatan yang lulus seleksi akhir sama dengan Tanjiro. Cewek yang ditolongin itu bukannya pergi malah ikut mukulin Zenitsu karena kesel. Zenitsu diceritakan adalah seorang yang pesimis dan ketakutan. Ia mengatakan kalau ia sangat lemah dalam menjadi pembasmi iblis yang membuat Tanjiro merasa kasihan melihatnya. Yang menjadi iblis itu karena ditipu sama seseorang yang ditolong sama seorang kakek yang ternyata adalah guru pembasmi iblis. Yang setelah itu Zenitsu dilatih gila-gilaan sama si guru. Walaupun begitu, anehnya Zenitsu bisa lulus seleksi akhir dari banyaknya orang yang gugur. Diceritakan juga ada orang yang baik walaupun dia lemah. Singkat cerita sampai Zenitsu dan Tanjiro di misi pertamanya yang berupa sebuah rumah di tengah hutan. Di sana ada seorang kakak dan beradik yang ketakutan karena mereka melihat iblis yang menculik kakaknya saat masuk ke rumah itu. Zenitsu yang memiliki pendengaran yang tinggi mendengar suara drum yang tiba-tiba ada seorang yang terluka parah keluar dari rumah itu. Orang itu pun mati walaupun berhasil kabur dari rumah itu. Untungnya orang itu bukan kakak dari kedua kakak beradik itu. Tanjiro bersiap masuk ke rumah dan mengajak Zenitsu yang terpaksa ikut karena melihat tatapan ancaman dari Tanjiro. Sebelum masuk, Tanjiro menitipkan kotak berisi Nezuko ke kakak dan adik itu untuk melindungi mereka. Di dalamnya, Zenitsu kembali panik saat tahu kalau Tanjiro yang belum sembuh total dari lukanya. Karena jadinya dia nggak bisa dilindungi sama Tanjiro. Tidak lama, kedua kakak beradik itu menyusul Tanjiro dan Zenitsu karena ada suara dari kotak itu. Yang tiba-tiba ada suara keras dari iblis itu. Zenitsu yang tidak sengaja menyenggol Tanjiro dan si adik tiba-tiba dia mendengar suara drum dan terpisah dengan Zenitsu dan si kakak. Adik itu bernama Teruko. Tiba-tiba muncul iblis yang ada penguasa dari tempat itu. Berpindah ke Zenitsu yang dikatain sama si kakak yang bernama Soichi karena kakak berani dari yang lebih muda. Tapi dengan paksaan, ia membuat Soichi keluar dari tempat itu. Tapi sayangnya ruangan telah berubah. Zenitsu yang membuka banyak ruangan malah menemukan seorang yang menggunakan kepala babi yang membuatnya makin panik. Orang itu dengan cepat pergi meninggalkan Zenitsu dan Soichi. Mereka lagi ke Tanjiro yang menyuruh Teruko untuk mengumpat karena Tanjiro akan bertarung melawan iblis itu. Setelah akan menyerangnya, iblis itu dengan memukul dan memutar ruangan, membuat Tanjiro gagal membasmi iblis itu. Lalu muncul orang yang memakai topeng kepala babi tadi yang ternyata adalah pembasmi iblis lain yang bernama Inosuke yang menggunakan dua pedang Nichirin dan bersiap bertarung melawan iblis itu. Iblis itu membuat ruangan berputar lagi dan membuat Inosuke gagal membasmi iblis itu. Inosuke nggak punya tata krama, menginjak Teruko, membuat Tanjiro marah dan melempar Inosuke. Inosuke nggak terima kalau dia dilempar, malah menyerang Tanjiro bukan si iblis. Iblis yang kesal memukul drumnya yang malah memberikan serangan ke Tanjiro dan Inosuke. Tanjiro yang mulai memahami pukulan dari iblis itu tiba-tiba ia berpindah ke ruangan lagi, padahal iblis itu tidak memukul drum. Tanjiro kembali menyusuri ruangan itu bersama Teruko dan menemukan seorang bocah yang memiliki drum si iblis yang membuat ruangan berpindah-pindah. Balik ke Zenitsu bersama Soichi yang bertemu dengan iblis lain yang berada di ruangan itu. Zenitsu dan Soichi lari dengan dikejar sama iblis itu. Saking ketakutannya membuat Zenitsu pingsan dan malah tertidur.
meninggalkan Soichi dan si iblis. Iblis yang mau menyerang itu tiba-tiba lidahnya terpotong. Karena dalam tidurnya ternyata Zenitsu membasmi iblis itu dengan mudah. Setelah itu Zenitsu terbangun dan menjadi dirinya lagi tanpa sadar apa yang ia lakukan. Berpindah ke Inosuke yang juga terpisah dari Tanjiro. Bertemu dengan iblis lagi yang dengan mudah dibunuh oleh dia. Di lain tempat diceritakan kalau iblis itu terus membicarakan mengenai darah langka. Iblis itu adalah mantan dari 12 iblis bulan. Iblis itu dikeluarkan oleh Muzan dari 12 iblis bulan karena ia sudah tidak dapat bertambah kuat. Baik lagi ke Tanjiro yang bertemu dengan kakak dari Soichi yang terluka yang bernama Kiyoshi. Kiyoshi menceritakan kalau ia berhasil kabur karena para iblis yang bertarung memperebutkannya untuk memakan ia karena ia memiliki darah langka. Tapi untungnya ia berhasil kabur dengan mengambil drum si iblis. Lalu muncul gagak yang menjelaskan kalau darah langka yang disukai oleh iblis karena darahnya setara dengan memakan 50 bahkan 100 orang manusia. Untuk menjauhkan mereka dari iblis, Tanjiro berpisah dengan Kiyoshi dan Teruko karena ia akan bertarung melawan iblis drum itu. Walaupun tubuhnya sakit, ia tetap berusaha untuk tidak menyerah menghadapi iblis drum itu. Zenitsu bersama Soichi mencari Tanjiro, tapi dengan ruangan yang berputar, mereka malah berhasil menemukan jalan keluar. Walaupun dengan semangatnya, Tanjiro masih kesusahan melawan iblis drum itu, bahkan nyaris mati. Diceritakan juga masa lalu si iblis yang memiliki karya yang tidak dihargai membuat ia menjadi iblis. Teringat masa lalunya membuat iblis itu semakin marah. Tapi dari serangan brutal iblis drum itu membuat Tanjiro mendapatkan ide untuk mengalahkan iblis itu. Akhirnya Tanjiro pun berhasil mengalahkan iblis itu. Sebelum mati, Tanjiro mengambil sampel darah iblis itu untuk diberikannya kepada Tamayo. Tanjiro juga menghargai karya si iblis itu membuat iblis itu bisa mati dengan tenang. Tanjiro lalu kembali menemui Kiyoshi dan Soichi dan membawa mereka keluar. Sampai di luar, terlihat Inosuke yang memukul Zenitsu yang melindungi kotak yang berisi Nezuko sampai babak belur. Kejadian sebelum itu, Zenitsu yang berhasil keluar bertemu lagi dengan Inosuke yang ternyata ada orang yang tercepat keluar saat seleksi akhir. Inosuke mencium bau iblis dari kotak itu berniat membunuhnya, tapi dilindungi oleh Zenitsu yang teringat kalau itu adalah barang yang berharga bagi Tanjiro. Walaupun Zenitsu juga tahu kalau misalnya ada iblis di dalam kotak itu. Dengan susah payah Zenitsu melindungi kotak itu dari Inosuke. Tanjiro yang marah segera menyerang Inosuke bahkan mematahkan tulang rusuknya. Inosuke bukannya kesakitan, ia malah bertarung lagi melawan Tanjiro. Walaupun pertarungan itu dikuasain sama Inosuke, tapi pada akhirnya Tanjiro berhasil memenangkan pertarungan itu. Sunduran Tanjiro yang sangat keras bahkan membuat Inosuke pingsan. Tanjiro dan teman-temannya juga akhirnya berpisah dengan ketiga saudara itu. Mereka bertiga sampai di sebuah rumah wisteria yang memberikan tempat beristirahat untuk Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke sampai mereka pulih. Diceritakan juga kalau Inosuke ikut seleksi karena mendapatkan info dan mengambil pedang dari calon pembasmi iblis. Selain itu, Inosuke juga tinggal di hutan sendiri karena tidak memiliki orang tua. Tanjiro yang akhirnya juga memperkenalkan Nezuko kepada Zenitsu dan Inosuke yang membuat Zenitsu marah besar karena ia membawa iblis yang sangat cantik. Zenitsu yang tahu kalau Nezuko ada adik dari Tanjiro segera jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Singkat cerita, mereka bertiga sudah dinyatakan sembuh, yang segera setelah itu mendapatkan misi untuk pergi ke Gunung Natagomo. Saat mereka sudah dekat dengan gunung itu, Tanjiro mencium bau dan mendatangi bau itu. Di sana ada pembasmi iblis lain yang terlihat cedera. Saat mau ditolong, tiba-tiba sebuah benang menarik lagi ke dalam hutan. Tanjiro dan Inosuke lalu masuk ke hutan itu, meninggalkan Zenitsu seorang diri. Diperlihatkan juga banyak iblis yang ada di sana. Di dalam hutan, Tanjiro dan Inosuke bertemu dengan pembasmi iblis lain yang ketakutan dan diinterogasi oleh Inosuke. Ia mengatakan kalau 10 pembasmi iblis diutus ke gunung itu
Tapi baru saja sampai, mereka seketika saling membunuh satu dengan yang lain. Gagakau melaporkan situasi ke Kagaya yang ada kepala dari pembasmi iblis. Kagaya lalu mengutus dua pilar yang ada peringkat tertinggi dari pembasmi iblis, yaitu Shinobu dan juga Gyu ke gunung itu. Karena kemungkinan ada 12 iblis bulan di sana. Berpindah ke Zenitsu yang teringat kepada Nezuko yang dibawa Tanjiro masuk ke hutan, membuat ia ikut masuk ke tempat itu. Balik lagi ke Tanjiro dan Inosuke yang bertemu dengan para pembasmi iblis yang seperti dikendalikan oleh seseorang. Tanjiro yang menyadari ada benang yang mengendalikan mereka segera memotong benang tersebut. Tanjiro juga mencium bau iblis yang samar-samar. Karena itu ia meminta Inosuke untuk mencari iblis yang mengendalikan para pembasmi iblis. Tiba-tiba ada iblis yang berjalan di atas benang yang menyuruhnya jangan mengganggu keluarganya. Dengan teknik pernapasan Inosuke, ia berhasil menemukan lokasi iblis yang mengendalikan para pembasmi iblis. Mitsuketa. Soko ka! Sekian arus cerita dari Kimetsu no Yaiba episode 11-15 kali ini. Gimana menurut kalian? Jika kalian suka jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi untuk video terbaru dari T7J. Gua Jojo, see you until next video.